Kecil tapi berpahala, kumpulan cerita tentang pesan-pesan Luqman Al-Hakim oleh Nancy Ronensi, ilustrator Kartika Dewi P. Diceritakan oleh Enda Afais. Heboh karena batu akik. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Faiz dan Rima sedang bermain di halaman. Saat itu, mereka melihat kakek Salmun sedang menggosok batu akik miliknya satu persatu. Kakek Salmun adalah tetangga samping rumah. Faiz dan Rima lalu menghampiri. "Wah, banyak sekali batu akiknya, Kek," sapa Faiz sambil berjongkok di depan kakek Salmun. Di hadapannya tersusun rapi bermacam-macam batu akik dalam sebuah wadah khusus. Kakek Salmun hanya menoleh sambil tersenyum. "Dari mana kakek mendapat batu akik sebanyak itu?" sambung Rima sambil menyusul jongkok. "Ini semua hasil berburu dari banyak tempat. Ada yang beli di pasar batu akik, ada yang beli dari teman, ada juga yang dari luar kota," jawab kakek Salmun beruntun. Faiz mengangguk-angguk. "Buat apa batu akik sebanyak ini, Kek?" "Ya, selain buat koleksi, beberapa untuk kakek jual," jawab kakek Salmun sambil terus menggosok-gosok batu akik di tangannya hingga mengilap. Sesekali dipandanginya batu akik yang habis digosoknya dari jarak setengah meter. "Yang ini bagus sekali, warna hijaunya memantulkan cahaya." Tiba-tiba Rima menunjuk salah satu batu akik yang tersimpan di sebuah wadah khusus. Oleh karena penasaran, Faiz mendekat. "Iya benar, lihat Kek, ada pantulan cahayanya," seru Faiz sambil teriak. Ia mengambil batu akik itu dan mengamatinya dari dekat. "Itu namanya batu kecubung," timbal kakek Salmun seraya menoleh sebentar, lalu berkonsentrasi lagi ke batu akik di tangannya. Rupanya kakek Salmun sudah hafal setiap batu akik miliknya. Buktinya, dengan hanya melirik sebentar saja, kakek Salmun dapat menyebut namanya. "Kecubung, kok seperti nama tanaman?" celetuk Rima. "Betul, batu akik jenis kecubung adalah salah satu jenis batu akik yang terkenal di Indonesia. Banyak orang yang menyukai batu akik jenis itu," jawab kakek Salmun. Usai menggosok satu batu, kakek Salmun segera menggosok batu akik lainnya. Sementara itu, Faiz dan Rima terus mengamatinya sambil berceloteh. Selang beberapa menit, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri. "Kek, punya batu mata kucing tidak?" tanya laki-laki itu tiba-tiba. Lalu ikut jongkok sambil mengambil salah satu batu. Diamatinya, batu itu sambil dibolak-balik. Kakek Salmun, Faiz, dan Rima serempak menoleh ke arah laki-laki itu. "Ada," kakek Salmun berhenti menggosok, lalu menjulurkan kepalanya mencari batu yang dicari laki-laki itu. Kacamata yang dikenakannya melorot sampai ujung hidung. Faiz dan Rima spontan saling lirik. Lalu keduanya tertawa geli melihat kacamata kakek Salmun yang nyaris lepas dari hidungnya. Setelah berhasil menemukan batu akik jenis mata kucing, kakek Salmun menyerahkannya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu mengamati dengan teliti. "Ada yang lain, Kek?" Kakek Salmun lalu mengamati batu lainnya. "Ini batu kecubung yang banyak dicari," kata kakek Salmun. "Kalau kecubung saya sudah punya." "Maksud saya, adakah jenis batu mata kucing lainnya? Kata orang, batu jenis itu bisa membawa keberuntungan dalam bisnis. Berhubung saya sedang merintis bisnis, saya mencari batu itu. Jadi siapa tahu bisnis saya bisa maju pesat berkat batu itu," balas laki-laki itu panjang lebar. "Kalau untuk bisnis, pakai batu giok saja. Batu giok selain dipercaya bisa memperlancar bisnis, berkhasiat untuk menjaga kesehatan agar tidak sering sakit," timpal kakek Salmun. Faiz dan Rima saling pandang. Rima lalu berbisik kepada Faiz. "Bukankah ayah punya cincin berbatu giok? Berarti bisa dipakai untuk mengobati bunda yang sedang sakit," bisik Rima. Faiz berpikir sejenak. "Oh iya betul." Ia langsung teringat cincin yang dimaksud Rima. "Ayo kita cari cincin itu."
Kek, Faiz dan Rima pamit dulu ya, ucap Faiz. Ia lalu beranjak pergi, disusul Rima. Sampai di rumah, Faiz dan Rima mencari cincin itu di lemari. Faiz ingat sebulan yang lalu ayah menunjukkan benda itu. Kata ayah, itu adalah oleh-oleh dari salah seorang teman ayah yang baru pulang dari Kalimantan. Bentuknya tidak terlalu besar. Cocok jika dipakai di jari bunda, pikir Faiz. Setelah menemukannya di dalam laci lemari, Faiz dan Rima membawa cincin itu ke hadapan bunda. Bunda, tolong kemari sebentar, pinta Faiz. Lalu kedua lengannya disembunyikan di balik punggung. Bunda yang sedang berada di dapur menoleh. Ada apa? Kok tiba-tiba memanggil bunda? Bunda lalu menghampiri Faiz dan Rima. Bunda kan akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Coba deh pakai cincin ini, ujar Faiz sambil menyodorkan cincin di tangannya. Bunda terbengong-bengong. Untuk apa? Kenapa bunda harus memakai cincin itu? Kata kakek Salmon, batu giok ini selain dapat memperlancar bisnis, dapat berpengaruh untuk kesehatan. Siapa tahu penyakit paru-paru bunda sembuh dan tidak kambuh lagi dengan memakai cincin ini. Bunda tertawa sambil terbatuk-batuk. Hus, jangan percaya itu. Kita sebagai orang muslim harus yakin bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit hanyalah Allah semata. Percaya kepada kekuatan benda itu namanya syirik, tutur bunda. Syirik itu apa bunda? Tanya Rima cepat. Syirik artinya percaya kepada kekuatan lain selain Allah. Dan syirik itu termasuk dosa besar, jawab bunda. Faiz mengangguk-angguk. Lalu bagaimana dengan dokter yang bisa menyembuhkan orang sakit? Bunda tersenyum. Dokter hanyalah perantara. Yang menyembuhkan tetaplah Allah, jawab bunda. Jika kita ingin sembuh, selain berobat ke dokter, kita juga harus berdoa kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Rabb semua manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkau adalah Asy-Syafi yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Faiz terdiam sejenak. Kalau begitu lebih baik kita tidak punya batu giok bunda, katanya polos. Bunda tersenyum lagi. Loh, mengoleksi batu akik tidak dilarang selama tidak melanggar syariat agama, jelas bunda. Faiz mengangguk-angguk. Ia paham maksud bunda. Kalau begitu, lebih baik kita banyak-banyak berdoa saja untuk kesembuhan penyakit paru-paru bunda, ucap Rima. Bunda, tolong ulangi lagi doanya pelan-pelan, biar aku dan Rima bisa mengikuti, pinta Faiz. Bunda mengulangi bunyi hadis itu. Lalu Faiz dan Rima ikut melafalkannya. Di akhir doa, mereka mengucapkan amin serempak. Syirik adalah suatu perbuatan yang tidak mengakui keesaan Allah. Perbuatan syirik termasuk doa besar karena menyejajarkan Allah dengan hal selainnya. Nah, berikut ini adalah contoh perbuatan syirik. 1. Percaya ada kekuatan lain seperti Allah. 2. Bersumpah dengan selain Allah. 3. Memakai benda-benda yang dianggap sebagai penangkal bala. 4. Sihir. 5. Mempercayai ramalan. 6. Meminta bantuan kepada dukun. 7. Meminta berkah kepada benda seperti pohon, batu, atau kuburan. 8. Terlalu mengagung-agungkan manusia melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan lain yang tujuannya menyekutukan Allah. Terima kasih sudah menonton.